Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini eh, soal rapor merah eh, pemerintahan Jokowi yang diberikan oleh mahasiswa, kemudian banyak lembaga survei juga, banyak kalangan, ada partai juga yang memberikan rapor merah terhadap 7 tahun pemerintahan Jokowi. Saya melihatnya atau mengambil indikatornya bukan dari data statistik ya, apakah itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang meroket, ternyata tekor begitu kan. uh, tapi saya lebih tertarik rapor merah Jokowi ini kita lihat dari perspektif tingkah laku kabinetnya, tingkah laku para menterinya begitu kan. Uh, Mulai dari para menterinya yang dahulu meremeh-remehkan penyebaran virus corona begitu kan. Uh, ada yang menyebut dengan makan nasi kucing begitu supaya imunitas tubuh naik. Ada yang uh, meng, menceritakan bahwa dengan goyang TikTok begitu kan, atau dengan goyang ubur-ubur ya, maka imunitasnya akan naik. Ada banyak macam ya tingkah laku kabinet Jokowi ini yang dapat kita jadikan indikator untuk memberikan nilai merah begitu. Atau barangkali nilainya bukan merah lagi, tapi ini sudah uh, parah begitu kan. Termasuk ini yang terakhir kemarin menterinya, Menteri Agama Yakut itu, yang membuat pernyataan blunder ya. Bukan blunder tapi memalukan sebetulnya. Karena dia berbicara tidak mempunyai basis sejarah begitu kan. Jadi hanya imajinasinya saja, khayalannya saja begitu kan. Kalau Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk NU gitu. Jadi eh, dia pikir lembaga negara itu menjadi eh, apa ya, semacam tempat untuk eh, mengambil keuntungan begitu, untuk apa ya, untuk dia bancaki, untuk dia kuras apa yang ada di dalam lembaga itu untuk kemakmurannya atau untuk kemakmuran kelompoknya sendiri. Nah itu buktinya harta kekayaannya juga naik 1000% lebih kan. Jadi ini menarik. Yang terakhir, uh, indikatornya dapat kita lihat dari banyaknya orang-orang yang uh, menjadikan Jokowi itu panutannya ya, dengan slogan saya Pancasila, saya Indonesia, Jokowi adalah kita kan begitu. Tertangkap korupsi begitu. Nah, itu salah satu indikator. Dan yang paling fenomenal soal rapor merah pemerintahan Jokowi itu adalah merahnya semerah baju Harun Masiku gitu. Sudah hampir 2 tahun tidak pernah ditemukan. Dan lucunya, ini orang ketika akan ditangkap oleh KPK, hilangnya justru di lingkungan kepolisian sendiri begitu, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian begitu, dalam sebuah acara. Jadi tidak ditemukan sampai sekarang. Nah ini kan menarik ketika ada
yang sewot begitu dikasih rapor merah uh, oleh masyarakat begitu kan. Belum lagi soal pendidikan misalnya yang sampai hari ini sistemnya memang sudah betul-betul ya amburadul gitu ya, dengan dalih PPKM awalnya PSBB gitu kan. Anak-anak sekolah tidak luas lagi untuk beraktivitas ke sekolah di banyak daerah. Ada yang masih sekolahnya shift-shiftan, ada yang saya lihat guru anak-anak ini di sekolah juga tidak begitu lagi perhatian dengan anak-anak ini. Kadang kita di rumah pun sebagai orang tua juga agak kesusahan, kewalahan kita membuat bagaimana ini sistem pembelajaran anak-anak di rumah itu menjadi disiplin seperti biasanya. Akibat dikasih gadget ya, rusak sistem yang sudah kita bangun sejak lama begitu kan. Ternyata ya 6 bulan saja sudah tidak pakai gadget lagi belajarnya kan. Itulah yang membuat rapor pemerintahan Jokowi itu merah. Tapi ketika dikasih nilai seperti itu, pihak istana malah merasa gerah ini. Termasuk ini jubirnya siapa ini, Singabalin ini kan. Tidak terima dia. Pemerintah Jokowi dikasih rapor merah. Nah ini contoh-contohnya. Ada banyak meme yang beredar di masa pemerintahan Pak Jokowi. Terbongkar semua skandal korupsi. Pada akhirnya ada Asabri yang jumlahnya sekian triliun. Ada BPJS kan. Ada ini banyak meme-meme yang diedarkan masyarakat sebagai sarana kritik begitu untuk menyegarkan ingatan bahwa perampokan terhadap kekayaan negara melewat APBN itu lewat BUMN itu tidak terbantahkan. Nah ini buktinya. Belum lagi kerugian Garuda kan. Nah, diedarkanlah meme-meme ini oleh masyarakat untuk mengingatkan bahwa seperti inilah wajah pemerintahan Jokowi atau rapor merahnya itu. Jadi kalau rapornya merah, nah ini baju mereka oranye semua. Ini buktinya. Jadi tinggal lagi bagaimana nanti pemerintahan ini dapat diseret ke pengadilan militer begitu ya. Karena terlalu banyak skandal. Belum lagi ini soal bisnis PCR selama pandemi ini kan. Orang mau naik pesawat, mau bepergian harus dites PCR. Padahal orang sudah divaksin kan. Dan orang tidak mau divaksin pun itu juga pilihan karena undang-undang tidak mewajibkan orang untuk divaksin. Jadi kalau mau memaksa, jangan paksa orang untuk hal-hal yang tidak mengerti begitu atau tidak jelas begitu. Jadi mestinya memaksa masyarakat itu ya paksa masyarakat untuk menggunakan pinjaman modal dari negara untuk berusaha. Nah kayak seperti itu enak kan. Ini ada usaha, ada modal usaha, silahkan dipakai, wajib dikelola kayak gitu. Karena itu enak, bukan vaksinnya yang dipaksa kan. Kan aneh-aneh saja kerjaan negara ini. Jadi ini tes PCR harganya juga mulai
mulai diperintahkan untuk dipatok di harga 300.000 kan. Awalnya yang sampai 1 jutaan, 900.000, 995.000-an itu kan. Sampai 525.000 akhirnya, kemudian turun lagi 475.000, diminta lagi turun 300.000. Karena ya mafia bisnis ini tidak mau rugi. Karena ini sudah diimpor banyak-banyak kan, sudah diimpor melebihi kapasitas begitu. Ini untungnya belum balik katanya kan, perpanjang PPKM-nya gitu. Jadi ditebar terus aturan ketakutan itu supaya masyarakat ini bisa dijerat dengan vaksinasi begitu. Nah, itulah yang membuat rapor Jokowi merah. Dan yang terakhir ini kegaduhan-kegaduhan yang difabrikasi oleh kabinetnya sendiri itu juga menjadi indikator kalau istana itu sedang tidak beres begitu di dalamnya. Karena ada 2 matahari terbit di sana. Ada 2 matahari kan. Yang satu ya sebagai tokohnya yang tampil ke permukaan terus. Kemudian ada tokoh di belakangnya yang jauh lebih mempunyai kekuatan begitu kan. Nah, itulah yang membuat rapor ini merah. Barangkali demikian teman-teman bincang-bincang ringan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.